Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka janganlah mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Wa kadzalika qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif fi kitab Tankihul Qaul, az-zina yurisul faqra. Wa fi hadisin akhar, man lata fi gulamin asbaha fi qabrihi hinziron. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat Al-Quran tadi, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menyatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi berzina. Ya. Karena zina itu seperti binatang, tanpa akad nikah, tanpa ikatan suci pernikahan, berbuat seperti binatang. Gonta-ganti pasangan sama siapa saja, di mana saja dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Itu adalah dosa besar. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan tadi bahwa az-zina yurisul faqra. Zina itu mewaris kefakiran. Ya. Jadi kalau orang yang berbuat zina itu akan fakir, atau hartanya akan tidak berkah, akan penuh kesulitan hidup. Karena tadi, kalau binatang gak punya akal itu berzina. Pantas karena gak punya akal, gonta-ganti pasangan jantan sama betina di mana saja, kapan saja. Itu wajar karena mereka gak punya akal. Kucing, kambing, anjing, monyet lain sebagainya itu mereka gak ada nikah. Mereka melakukan hubungan biologis tanpa pernikahan. Itu wajar, mereka gak punya akal. Kalau manusia seperti itu, maka lebih bejat dari binatang. Karena mereka punya akal. Karena manusia itu punya akal. Dan salah satu syariat Islam yang memuliakan manusia itu dengan adanya pernikahan. Manusia supaya mulia, supaya jelas keturunannya, tanggung jawabnya jelas, nasabnya jelas, itu dianjurkan apabila, bahkan diwajibkan apabila ingin mempunyai keturunan, itu menikah. Apabila saling mencintai, maka harus menikah. Itu adalah cara untuk memuliakan manusia dalam Islam, yaitu melalui pernikahan. Ya, ada aturan mainnya itu. Ini tidak seperti hewan. Nah, ini yang menyebabkan bencana, yang menyebabkan kelaparan, kemiskinan. Itu salah satunya adalah banyaknya perbuatan zina. Bahkan dalam sebuah kisah Umar bin Khattab, ketika pada masa kekhalifannya terjadi gempa bumi, beliau marah. Ya, memarahi penduduknya pada waktu itu. Ya. Siapa yang membuat maksiat di sini?
Nah, seperti itu. Janganlah kau berbuat maksiat walaupun tidak kelihatan, karena Allah Maha melihat, sehingga Allah memberikan bencana, ya, seperti gempa bumi ini, seperti itu mungkin, ya. Nah, itu yang ada dalam kisah Umar bin Khattab. Jadi banyaknya bencana di Indonesia itu sekarang itu salah satunya banyak perzinahan di mana-mana. Manusia lebih bejat dari binatang, punya akal tapi tidak digunakan. Diberi aturan hidup memuliakan manusia dengan pernikahan tapi gak mau melaksanakan pernikahan tersebut. Malahan seperti orang-orang sekuler, prisek, pacaran kelewat batas, kumpul kebo, kumpul munding, kumpul anjing dan lain sebagainya tanpa pernikahan. Ya, ini yang menyebabkan kita itu banyak bencana. Karena kalau otaknya rusak, perbuatannya rusak seperti binatang, maka dia akan merusak segala sesuatunya di dunia ini. Ya, akan merusak tatanan ekonomi, merusak lingkungan. Ya, karena rusak moralnya seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih bejat dari binatang. Nah, itu maka harus dijauhi perbuatan zina, jangan berbuat zina yang menyebabkan manusia, menyebabkan bangsa kita, bahkan di dunia ini banyak bencana. Ya, itu salah satu syariat jalan banyak bencana itu karena banyaknya perzinahan. Itu. Ya, bahkan kalau ada yang liwat, yang homoseksual, yang laki-laki itu menduburi seorang remaja, ya, itu ketika matinya, kata Rasulullah tadi dalam sebuah hadis, akan jadi babi. Manato fi gulamin asbaha fi qabrihi hinziron. Jadi orang yang menduburi laki-laki, seorang anak laki-laki yang menduburi anak laki-laki itu ketika tidak taubat, kemudian dia mati tidak bertaubat, maka di kuburannya akan menjadi seekor babi, seekor khinzir. Nah, itu semoga menjadi peringatan buat kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali kepada aturan Allah, ya. Bagaimana Allah dengan syariat Islamnya memuliakan manusia dengan pernikahan. Logikanya seperti ini. Main bola saja itu ada aturan mainnya. Ya. Sebelum peluit dimulai, kita jangan membuat gol, itu tidak sah. Dianulir itu tuh golnya, tidak sah. Nanti kacau permainan sepak bola. Nah, seperti itu juga manusia. Ya. Sebelum akad nikah, sebelum pernikahan, maka dilarang untuk seorang laki-laki berbuat yang tidak senonoh, ya, menggauli anak perempuan orang lain. Gak boleh itu, ya, karena akan merusak tatanan manusia, merusak moral manusia sebagai makhluk yang paling mulia, yang punya akal, yang punya hati nurani. Nah, itu ada logikanya. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Kesimpulannya, agar Allah mengampuni kita, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, meridhoi kita, menjauhkan kita dari berbagai bencana seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, agar kita berpikiran lurus, berhati bersih, dan berbuat amal yang baik untuk kemaslahatan kita, lingkungan kita, bangsa kita, dan dunia. Maka kita harus menjauhi dosa besar, menjauhi perzinahan, menjauhi gaul bebas. Jangan mencontoh orang-orang sekuler,
ya, yang menyebabkan menjatuhkan derajat manusia ke derajat yang lebih hina dari binatang dengan perbuatan zina. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.